Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Semua bernilai ibadah. Kita makan, kita minum bernilai ibadah. Kalau kita tidak niatkan di dalamnya untuk beribadah, untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal rahasia Rasulullah, maka tidak bernilai ibadah. Tapi kalau makanan minuman ini kita pandang di dalamnya mengandung rahmat Allah, makanan minuman tadi kita pandang menjadi rahmat kasih sayang Allah, kita pandang makanan minuman itu mengandung nur Muhammad. Kenapa makanan minuman mengandung nur Muhammad? Karena alam semesta ini terbit, tercipta daripada nur Muhammad Rasulullah. Maka kalau sudah kita pinanduk bahwa makanan minuman itu bernilai di dalamnya mengandung nur Muhammad, maka makanan itu bukan menjadi penyakit, tapi menjadi obat, menjadi ilmu, menjadi hikmah. Nah, ini cerdas otak orang-orang ma'rifatullah itu melampaui batas pemahaman orang-orang yang intelektual sekalipun, orang pintar sekalipun. Karena orang-orang ma'rifatullah itu bukan memakai hanya otak akal sebelah kiri, otak yang di bagian kiri, tapi dia masuk ke dalam otak akal sebelah kanan, apalagi masuk ke dalam bahagian ubun-ubun, disebut otak bahagian tengah. Bila kolaborasi antara tiga otak, otak akal sebelah kiri untuk duniawi, untuk otak akal sebelah kanan untuk rabbaniyah ketuhanan, dan otak akal bahagian tengah bahagian rasa untuk rahasia hikmah. Tiga ini digabungkan mengandung ilmu Allah. Kalau otak sebelah kiri ini yang mampu secara akal aja berpikir secara logika yang pas-pas saja, yang sesuai dengan apa yang kena pas menurut akalnya. Tapi kalau memakai otak akal bahagian kanan, ini yang disebut mengenal Allah. Kalau otak akal sebelah kiri, zat bernama Allah ini ada, setiap ada pasti ada wujudnya, setiap ada wujudnya ada bendanya. Ini otak akal sebelah kiri kalau memakai di bagian kiri. Tapi kalau otak akal sebelah kanan dipakainya, lalu ada iman, ada makrifat di dalamnya, benar. Ujar otak akal sebelah kiri, setiap wujud pasti ada bendanya, ada orangnya. Lalu dijawab oleh otak sebelah kanan, digabungkan dengan otak sebelah kiri. Kadang mungkin alam ini tercipta, pasti ada yang menciptakan. Bagaimana caranya menciptakan alam? Pasti ada orangnya. Nah, ini sudah dua keyakinan sudah masuknya. Lalu otak akal bahagian tengah, benar, nyata. Dalil Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah sudah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kedua isinya. Nah, lalu dalil kedua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa zat bernama Allah itu sudah meliputi alam. Kalau meliputi dimanapun kita merasakan ada, di situnya kenyataan Allah ada. Maka ketika kita sudah mendudukkan bahwa Allah itu ada, buktinya alam di hati diri kita. Karena Allah itu maha gaib, maka kita wajib dulu mempelajari tentang ilmu diri kita. Karena diri ini gaib, Allah maha gaib. Kadang mampu otak akal sebelah kiri mencerna dan memahami tentang maha gaib, maka pelajarilah diri dulu. Lalu ada dalil yang menunjukkan man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa.
Barang siapa yang mengenal dirinya yang fana, yang hancur, niscaya dia akan mengenal kepada zat bernama Allah yang baka. Maka untuk mendudukan ini, lalu harus dipecah dulu huruf alif, lam, ha. Alif masuk ke dalam alam arwah, lam awal masuk ke dalam lam misal, lam akhir masuk ke dalam lam ajasham, ha masuk ke dalam alam insan. Lalu alif ini zat Allah, lam awal sifat Allah, lam akhir asma Allah, ha af'al Allah. Zat sifat asma af'al. Zat itu diri, itulah disebut wujud. Kawakah kita melihat diri kita? Roh bahagian daripada diri. Diri itu sudah halus. Roh itu halus. Makinnya diri lebih halus lagi. Makinnya Allah maha gaib, maha halus lagi. Maka kalau hendak mengenal Allah, kenali diri dulu. Supaya dengan mengenal diri, maka kita akan mengenal kepada Allah. Disinilah disebut alif itu disebut wujud. Sifat 20. Wujud artinya ada. Mustahil adam artinya tiada. Wajib bagi Allah itu ada, dalilnya diri. Dengan alam itu halus, diri aja yang gonol tadi. Ya lah. Nah, diri. Wujud itu alif. Lam awal itu adalah alam misal. Masuk ke dalam sifat 20, masuk ke dalam salbiyah. Kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah 5. Ini lam awal atau sifat zat namanya. Zat itu ada, tapi tiada berpermulaan. Zat Allah itu ada, tapi tiada berkesudahan. Zat Allah itu ada, tapi tiada sama dengan makhluk. Zat Allah itu ada, berdiri dengan sendirinya. Zat Allah itu ada, esa tunggal. Ini sifat zat ini masuk kepada zat lam misal. Alam misal ini alam yang memang hanya untuk percontohan pemahaman, etibar bahwa sifat itu tiada lain adalah zat. Bila memandang sifat, tak pandang zat. Bila ingin hendak melihat zat, lihat sifat zat dulu. Kadang-kadang kita melihat zat harus melalui sifat zat. Kita tidak mampu mengenal zat Allah, tapi kenalilah perbuatan zat, sifat-sifat zat. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa-apa yang dijadikan oleh zat, sifat zat. Jangan memikirkan zat dulu. Nah, tapi jangan bertahan di sini. Tingkatkan lagi supaya bujur-bujur kita itu sampai bujur-bujur satu, tunggal. Kalau sudah satu, tinggal adab, akhlak aja lagi. Itu pulang ilmu sudah sampai, tapi paling tinggi adab dengan akhlak. Tinggi itu ilmu itu sudah pas sampai, tapi turun kita di dalam adab akhlaknya Rasulullah.
ketika Nabi ini Mi'raj bertemu dengan zat wajibal wujud hakun bihaqillah, bertemu dengan Allah secara laisa kamislihi syai'un. Allah bertajalli kepada Rasulullah. Itu boleh-boleh aja kalau sampai di sana masih surangan, andaknya aja di atas, andaknya aja surangan sidin. Itu hendak di rumah aja kita atau di hutan. Setelah turun Nabi, ketemu dengan Nabi Musa, disuruh Nabi Musa 50 waktu sholat pian ya Rasulullah, kabaratan umat pian, minta keringanan, naik pulang sampai 9 kali sidin turun naik. Setelah 9 kali turun naik, sidin tinggal 5 waktu. 45 waktu sholat itu berhasia, dirahasiakan. Kan 50 waktu. Ketemu Nabiullah Musa, dipotong 5 oleh Allah. Naik turun lagi, minta potongan lagi, naik lagi. Nabi 5 pulang dipotong 9 kali, berarti 45. Disimpan, bukan dihilangkan toh, disimpan, dirahasiakan sampai 5 waktu. Turun ke dunia Nabi membawa akhlak. Cakap Nabi itu sudah sampai bertemu dengan zat wajibal wujud hakun bihaqillah. Kenapa Nabi sholat? Kenapa Nabi berkelakuan? Karena itu akhlak, karena itu adab, karena itu adab, karena itu akhlak. Maka Nabi mencontoh uswatun hasanah. Tapi jangan juga disalahkan orang yang kelihatannya kada sholat padahalnya sholat. Jangan juga disalahkan kalau ia tahu ilmunya. Karena sholat itu dibagi 4, ujar Syekh Junaid Al-Baghdadi, ujar Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Syairus Salikin, Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falembangi. Ujar sidin sholat itu terbagi 4, sholatul jamaah, sholatul hajj, sholatul husta, dan sholatul syir. Jadi jangan juga disalahkan, tapi juga nang tahu ilmunya juga jangan bertampai. Apalagi ucap kita yang sembayangan, aku sudah sembayang. Nah itu jangan, itu melanggar adab akhlak. Berdiam aja kita aja, silahkan pion sholat dulu. Nah, masuk ke dalam rumah 5 menit keluar kita pakai ilmu sholat sir. Kada menyinggung, amun kita begana sholat zuhur sampai ke asar, begana di warung, lalu bin tadi kada sembahyang manglah, aku sudah sembahyang ya dari tadi, bin duduk di warung sampai ini. Nah itu jadi fitnah. Tapi juga pulang sebenarnya beliau itu bisa jadi sholat, tapi caranya bagaimana supaya jangan tersinggung atau menyinggung atau jadi fitnah. Bermasuk satu mat lah, bermasuk satu mat supaya orang kada tahu, supaya orang kada menjadi fitnah. Apalagi misalnya di kampung kita agamis, di daerah kita misalnya orang penyembah yang ibadah, jadi sesuaikan pada tempatnya. Nah ini perlu supaya hati orang itu tidak berburuk sangka dengan kita. Para aulia Allah itu sebenarnya beliau itu sudah sholatul daimun, ini berkekalan sholatnya sudah. Karena akimi sholata li zikri, orang ahli zikir itu sebenarnya sudah sholat. Nah tapi ingat, adab akhlak dijaga supaya jangan sampai menjadi fitnah. Walaupun sudah sholat ada 4 lah,
sholatul jamaah ini syarat dan rukunnya ada yang sah, ada yang membatalkan. Itu sholat jamaah namanya. Ini masih sholatnya kalau tidak tahu ilmunya hampa gumpa, tak akui dirinya, mengambil hak milik Allah. Sahajaku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Aku siapa? Menghadap kiblat nang kemana? Allah Ta'ala itu siapa? Bila kada tahu yang 3 ini, hampa gumpa sholatnya. Ini hanya sholatul jamaah. Ada sholatul haji. Sholatul hajnya sholat tarikan napas. Ini tarikat sudah. Kalau sholatul jamaah ini syariat. Sholatul haji ini sholat zikrullah. Hatinya menyebut ismul jad, ismul a'zam, Allah, 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 Allah. Napasnya menarik hu ke dalam, Allah keluar. Tarikan ke dalam, hu keluarnya ah. Ini namanya sholatul haji. Haji itu haji naik. Tarikan napas. Orang yang diam dengan mengingat Allah, sholat namanya. Aqimus sholat bizikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, ini tarikat. Sholatul husta. Nah, ini sholatnya dengan isyarat batin, bahwa hakikatnya dia mengatakan bahwa mim itu zuhur, ha itu asar, mim itu kemudian menjadi maghrib. Di dalam mim itu ada tasdid lagi, Muhammad itu ada tasdid, itu isya. Dal itu subuh, mim kepala itu zuhur, masuk ke leher, ke bahu, masuk ke badannya menjadi sholat asar. Mim pinggang dan lutut itu, pinggangnya itu maghrib, lututnya itu isya, kakinya itu subuh. Bila dia memandang kepada dirinya itu berwujud berhuruf mim ha mim dal, dia sudah memesrakan sholat 5 waktu. As-sholatu ala waktiha. Nah, ini sholatul ustaz. Ini sudah sholat rahasia. Sedangkan sholatul syir, nah ini innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Nah, baru hakimi sholata bizikri. Ini sudah mesra. Satu sudah. Amun satu, siapa yang disembah? Siapa yang menyembah? Nah, orang sudah satu ini sudah ingat, sudah. Ini sholatul sir. Kalau sholatul sir ini dibawa orang banyak, lalu sesat menyesatkan. Dolon, modilon, orang yang jadi sesat. Oh, sidinnya kada sesat. Nah, ini hati-hati. Ini ajaran sisi saja. Ini ajaran Syekh Abdul Hamid Abu Sidin bujur. Ajaran beliau benar, pemakaian beliau benar, sahih. Tapi orang yang kadang ngerti tentang ilmu beliau lalu menyalahkan. Dolan modilon bukan sidinnya, orang yang menilai sidin, ajaran sidin. Makanya pulang, makanya disuruh bersangka baik. Padahal umat Islam ini disuruh bersangka baik. Jangan menyalahkan. Kalau sini ada ilmunya, pulanglah itu pulang. Jadi keduanya harus seirama. Iya. Nang kada tahu ilmunya jangan menyalahkan orang. Kalau ada ilmunya orang, nang berilmu pulang harus hati-hati. Kasihan orang nang kada tahu, harus apik kita jadinya. Itulah karena perbuatan kita yang sudah tahu menimbulkan kepada orang yang tidak tahu menjadi fitnah, itu menjadikan kurang adab. Nah, jadi ini harus seimbang.
Seimbang. Nah, seimbang. Nanti kalau pian mujakarah hendak tentang ilmu yang Abi ini jujur, Abi belajar dengan seorang guru yang sumbah yang 100 rakaat, yaitu Syekh Abu Yahya Haji Darkasi. Paguran Abi itu mursyid murabi Abi tarekat Naqsabandiyah, Siddiqiyah, Khalidiyah. Ada 40 tarekat muktabarah yang dipegang beliau. Beliau itu mengajarkan tentang sholat 100 rakaat sehari semalaman. Kita amalkan untuk khalwatkan 41 hari 41 malam, kada batal wudu selama 41 hari 41 malam. Belajar dengan seorang guru lagi, tapi kada mau dipanggil guru, dipanggil abah, kada bersembahyangan. Dikaji juga. Jadi jangan juga kita mengaji itu ilmu yang semua kaji berataan. Wafat di dalam menuntut ilmu syahid yang mengatakan itu sah atau tidak sahnya sesuatu ajaran itu Allah. Tapi nanti ketika kita sudah memasuki ajaran itu, adakah menyimpang, tidak bersesuaian dengan Al-Quranul Karim, tidak bersesuaian dengan Al-Hadis, tidak bersesuaian dengan ijma para ulama-ulama mujtahid, atau tidak ada kaitannya dengan kias. Nah, baru kita kau menyatakan itu ajarannya kada pas untuk kita, mungkin pas menurut sidin. Amun kita belum belajar madakat ajaran sesat, jangan. Jadi empati dulu, ikuti dulu. Ada kada Qurannya, ada kada hadisnya, ada kada ijma'nya, ada kiasnya. Itu namanya bersangka baik, husnuzon. Nah, jadi semua itu kita harus mendudukan kedudukan itu sesuai porsi syariatullahnya, tarikatullahnya, hakikatullah, ma'rifatullah. Makanya kami mengajarkan muzakaratu, wudu syariatnya ada, wudu tarikatnya ada, wudu hakikatnya ada, wudu ma'rifatullahnya ada, sholat syariatullahnya ada, sholat tarikatullahnya ada, sholat hakikatullahnya ada, sholat ma'rifatullahnya itu ada, istinja syariatullah, istinja tarikatullah, istinja hakikatullah, istinja ma'rifatullah ada. Jangan tunggal syariat aja, jangan tunggal tarekat aja, jangan tunggal hakikat aja, apalagi tunggal ma'rifatullah aja. Semuanya harus dikaji. Biar kalau sudah mengkaji 4 ini, kadang bakalan pian menghina orang, kadang bakalan meremehkan orang, kadang bakal kita menyalahkan orang. Karena semuanya tak pakai, ini ajarannya ini, duduknya di sini, paham kita. Sholatnya di sini, mazhabnya Imam Malik nih. Takbiratul ihramnya ini mazhabnya Imam Hanafi nih. Takbiratul ihramnya seperti ini mazhabnya Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad bin Hanbal nih. Itu ada. Makanya kita kaji ilmu fikih 4 mazhab, tapi tetap kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Kita mengkaji ilmu tauhid, tauhidnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Qadi Abi At-Thaibi, dan Imam Sanusi. 4 mazhab ini, 4 sidin beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya mazhab ada 4 juga. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 mazhab. Tapi kita pakai siapa? Imam Syafi'i. Tauhidnya kita pakai apa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau ilmu tasawufnya siapa? Mazhab ilmu tasawuf siapa? Syekh Bahauddin Naqsabandi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini tasawuf. Kalau tarekatnya kita ambil Syekh Bahauddin Naqsabandi. Kalau tasawufnya kita ambil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ma'rifatullahnya lain lagi. Makanya mursyid murabi itu harus ada. Mursyid murabi ilmu tauhid Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Mursyid murabi fikih kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Mursyid murabi ilmu tasawuf kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kajian tasawuf ma'rifatullahnya, kajian tarekatnya, tasawuf tarekatnya, adab akhlaknya
tasawuf akhlak namanya. Itu Syekh Bahauddin Naqsabandi. Nah itu harus ada mursyid kita. Jangan serampangan. Kalau kita mengkaji ilmu tanpa guru, tanpa mursyid, rusak. Syaitan gurunya, iblis gurunya. Nah maka kita perlu mengkaji ilmu itu benar-benar kepada yang tepat, yang pas. Jangan dilihat bulangnya ganal. Jangan dilihat muhanya kayak Arab. Misalnya janggutnya sampai ke pusat. Janggut Abi ini handap Pak. Yalah, jangan memandang di situ. Biar inyak sidin gawian itu maaf bertukangan aja. Jangan dinilai kalau itu mutiara yang indah. Maka ilmu ma'rifatullah ini kada potongan lah orang-orangnya, kada rata muhanya. Kalau muhanya rata kayak dinding nah. Sambil dimakan namanya Nggih. susurungannya. Ada yang ditanyakan? Tanyakan. Kopi jadi apa? Iya punya. Kopi aja.